Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramli Ahmad SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2021 LPTK UIN Mataram. Pada hari ini, Selasa 30 November 2021, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja UKM PPG di MI Ananda Tempo, Desa Idaret, Kecamatan Batu Kliang, Kabupaten Lombok Tengah. Ya, gimana kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah kabar baik ya. Ya, sebelum kita mulai belajar ya, agar lebih terbuka ilmu yang kita dapatkan. Jadi, ketua kelas, silakan dipimpin jalannya ketua kelas. Ambil sikap mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammirana datal wa tamirana datal banati bi furu'il ma ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tarfatana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar amin Ya, sudah ya. selesai. Terima kasih untuk ketua kelas ya, untuk pimpin baca rohnya. Pak Guru, absen terlebih dahulu ya. Elmiatin, Hadir. Yuliani, Hadir. Diki Irawan, Hadir. Muhammad Adrian, Hadir. Muhammad Alta Alfaruk, Hadir. Nadila Febriana, Hadir. Neni Kurniani, Hadir. Nidaman Sofia, Rizky Pratama, Hadir. Yogi Antara. Hadir. Ya, jadi semuanya hadir ya. Ya, alhamdulillah kalau semuanya hadir. Jadi untuk hari ini kita lanjutkan pelajarannya kemarin. Sekarang kita masuk ke tema 4 tentang berbagai pekerjaan, subtematika pekerjaan orang tuaku ya, yaitu pelajaran yang keempat. Nah, sebelum Pak Guru mulai belajar ya, Pak Guru akan jelaskan terlebih dahulu apa sih tujuan pelajaran kita pada hari ini. Ya, jadi untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama itu adalah setelah kalian membaca cerita atau mendengarkan cerita yang nanti akan diputarkan di depannya, kalian itu mampu mengidentifikasi unsur intrinsik dari cerita yang dibaca dengan berperinci. Yang kedua, setelah kalian membaca cerita, siswa mampu atau kalian mampu menuliskan unsur intrinsik cerita yang dibaca dalam bentuk peta pikiran dengan berperinci. Jadi itu yang akan kita pelajari di sini ya, yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu adalah unsur-unsur yang ada di dalam cerita. Nah, sekarang kita lanjut. Coba perhatikan di depan. Nah, di sini ada pertanyaan yang pertama. Tahukah kalian pekerjaan dari seorang kepala desa? Apa pekerjaan dari kepala desa? Apa? Mengatur rakyatnya dan mengatur warga. Yang mengelola rakyat, ada yang mengatur warganya. Nah, kalau kalian sudah tahu pekerjaan dari seorang kepala desa, yaitu tadi menolong warganya, menolong rakyatnya. Nah, hal baik apa yang kira-kira bisa kita contoh dari mereka atau dari seorang kepala?
menolong ya itu. Sama hidup. Nah, supaya lebih jelas apa yang akan kita bahas pada hari ini, jadi di sini Pak Guru sudah siapkan sebuah video yang berjudul pentingnya budaya tegur sapa. Nah, jadi silakan kalian simak dulu videonya, ya. Dan nanti setelah kalian menyimak video, kalian akan berdiskusi. Nah, jadi sebelum Pak Guru putarkan videonya, jadi Pak Guru bagi saja sesuai dengan kelompoknya sekarang ya, supaya nanti bisa berdiskusi langsung dengan teman kelompoknya. Jadi untuk yang kelompok pertama, karena di sini jumlahnya 10, jadi Pak Guru bagi menjadi 3 kelompok saja. Jadi nanti ada yang dapat 3, terus temannya ada yang dapat 4. Jadi supaya lebih mudah, jadi 1, 2, 3 supaya lebih cepat ya. 3 ini adalah kelompok pertama, 1, 2, 3, 4 itu adalah kelompok kedua. Yang 1, 2, 3 ini adalah kelompok ketiganya. Jadi sudah tahu ya teman kelompoknya? Ya. Nanti dulu ya, silakan kalian tonton ceritanya. Setelah nanti kalian selesai tonton ceritanya, baru kalian gabung dengan teman kelompoknya. Paham? Paham ya? Ya silakan disimak baik-baik ya tentang ceritanya. Ya, silakan diperhatikan ceritanya ya. Pak Tulus bekerja sebagai kepala desa di desa Serehwangi. Pak Tulus ingin warga desanya mempunyai rasa persatuan dan kesatuan. Ayo kita cari tahu cerita Pak Tulus. Pentingnya budaya tegur sapa. Senangnya tinggal di desa Serehwangi. Kedekatan hubungan antar warga membuat mereka saling menjaga. Tidak semua warga desa Serehwangi merupakan penduduk asli. Sebagian warga merupakan pendatang. Mereka masuk ketika kampung ini dibuka sebagai wilayah transmigrasi. Walau demikian, perbedaan asal-usul tidak merenggangkan kedekatan mereka. Kedekatan antar warga dimulai dengan kebiasaan saling tegur sapa. Ketika berpapasan di lorong antar rumah, di jalan, atau di pasar, tak pernah terlewat untuk saling menegur. Sekedar mengucap selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore, sampai bertukar kabar dan berbincang sejenak. Semua saling kenal, semua saling peduli. Di ujung jalan tinggal Nenek Ija seorang diri. Ia penghuni tertua di sini. Walau begitu, ia masih mandiri, melakukan kesibukan di rumahnya. Kadang ia terlihat menyapu pelan daun-daun di halaman rumah. Lain waktu ia duduk beristirahat di beranda. Pak Tulus, sang kepala desa, rajin menyapa Nenek Ija. Pagi hari, sambil berangkat kerja, ia kerap mampir untuk sekedar mengantarkan ubi atau singkong rebus. Sore hari, ia lewat lagi seraya melambai pada Nenek Ija yang duduk di beranda. Pada suatu pagi, Pak Tulus tidak menjumpai Nenek Ija di halamannya. Sore harinya, beranda di rumah Nenek Ija masih tetap sepi. Pak Tulus menyempatkan untuk singgah. Pak Tulus mengetuk pintu, tetapi tak dijawab. Pak Tulus membuka pintu dan melangkah masuk. Betapa terkejut, beliau menjumpai Nenek Ija terkulai lemas di depan ruang tengahnya. Diraba dahinya terasa agak hangat. Rupanya Nenek Ija sakit. Pak Tulus menyesal tidak menyempatkan mampir tadi pagi. Namun belum terlambat. Pak Tulus mengajak beberapa warga membawa Nenek Ija ke dokter terdekat. Pak Tulus mengatur jadwal warga yang akan bergantian menjaga Nenek Ija sampai pulih. Tidak ada warga yang menolak. Semua sukarela membantu. Mereka tahu, kelak suatu ketika mereka dalam kesulitan pasti akan dibantu. Budaya tegur sapa menjadi perekat warga. Budaya tegur sapa membangun kepedulian terhadap sesama. Ya, sudah ya disimak videonya tadi. Nah kalau sudah disimak, ya, jadi sekarang kita akan lanjut berdiskusi dengan teman kelompok kalian masing-masing. Ya, jadi di sini Pak Guru sudah siapkan UKPD tempat kalian berdiskusi. Ya. Bisa gabung ke teman kelompoknya? Ya, silakan gabung ke teman kelompok.
Sudah siap ya? Jadi walaupun agak berhimpitan, nggak apa-apa sedikit ya. Nah, silakan kalian diskusikan cerita yang tadi yang sudah ditayangkan di depan bersama dengan teman kelompok kalian. Semuanya sudah dapat ya? Ya. Di LKPD-nya kalian bisa buka pada halaman terakhirnya di sana. Pak Guru sudah siapkan peta pikirannya. Jadi berdasarkan cerita yang sudah kalian simak tadi, berdasarkan cerita yang sudah kalian simak tadi ya videonya, di sana kalian akan mendiskusikan tentang isi atau unsur-unsur dari cerita yang sudah kalian simak bersama tadi bersama teman kelompoknya dalam bentuk peta pikiran ya. Silakan diskusikan mulai dari sekarang. Jadi semuanya nanti kerjakan sama-sama ya. Untuk teksnya sudah ada di sana ya, silakan diskusikan dengan kelompoknya ya. Langsung aja dijawab ya. Langsung dijawab ya, dari jawabannya. Silakan diskusikan sama teman kelompoknya. Ya, nanti kita juga cari jawabannya bersama-sama. Jawab sama-sama cari jawabannya. Teksnya sama seperti yang ada di video tadi. Bisa pindah ke depan sini. Kita bakal buat di sini. Kamu kan mau nggak apa-apa nggak bisa ya. Baik ya dari video satu yang bisa cerita tersebut yang bisa kalian ikuti baik ya kan?
Sama hidupnya sendiri Ada kerja sama kelompoknya ya. Ya, kita tunggu teman yang belum ya. Udah? Nanti kalau udah selesai duduk di sebelah sini ya, dekat bodinya supaya bisa dibuka. Udah selesai semua? Udah ya? Nah, kalau sudah, sekarang kita akan bahas hasil diskusi kalian bersama. Ya, kalau sudah, kita akan bahas hasil diskusi kalian bersama. Jadi kita bahasnya akan menggunakan sebuah permainan. Jadi permainannya itu akan mengoper tongkat yang sudah dapat diusiakan ini secara bergiliran. Nah, supaya kita punya waktu mengopernya ya, jadi kita akan mengopernya menggunakan sebuah lagu. Ya. Jadi nanti lagunya akan dinyanyikan sampai lagunya berhenti, maka pemegang tongkat terakhir ini itulah yang akan menjawab soal atau pertanyaan yang akan diberikan. Untuk soal pertama akan dimulai dari Pak Guru. Soal berikutnya akan dimulai dari teman yang sudah mendapatkan giliran. Ya. Jadi teman yang mendapatkan giliran itu berhak memberikan pertanyaan kepada teman yang mendapatkan giliran berikutnya. Akan begitu terus-terusnya ya. Paham? Nah, ya kalau gitu kita akan mulai dari sekarang. Jadi sudah siap semua ya? Sudah siap semua? Ya, jadi kalau kita sekarang mulainya dari yang ini, ya, kita mulai dari Kiki akan dioper berdasarkan urutan jarum jam. Jadi dari Kiki ke sebelah kanan. Yang sudah dapat bagian tidak ikut, ya. Paham ya? Paham? Ya, untuk lagunya kita minta berkelompok ya, supaya lebih mudah. Untuk kelompok lagu pertama kita mulai dari kelompok ini saja. Lagunya lagu apa? Ya, bisa ya. Bintang kecil ya. Jadi semuanya ikut bernyanyi. Walaupun nanti sudah dapat giliran, jadi semuanya ikut bernyanyi. Silakan bernyanyi dengan semangat. Paham ya? Paham? Ya, kita mulai. 1, 2, 3, mulai. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Ya, kita mulai dari El Nyatin. Pertanyaan untuk El Nyatin. Kita mulai dari siapa tokoh yang ada di dalam cerita tersebut? Ya, jadi jawaban dari El Nyatin itu adalah tokoh dari cerita tersebut adalah Nenek Ija dan Pak. Bagaimana menurut kelompok yang lain atau yang lain? Benar semua ya? Ya, nggak ada ya yang beda jawabannya. Kalau gitu kita lanjut. Kita lanjut sekarang mulainya dari El Nyatin. Jadi El Nyatin nanti akan memberikan pertanyaan untuk temannya yang dapat berikutnya ya. Bisa? Kita lanjut. Lagu yang berikutnya. Apa lagunya? Kita mulai dari yang ini. Cewek. Burung kakak tua. Kita mulai. 1, 2, 3, mulai. Burung kakak tua tinggal di jendela. Nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Ledung, 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 la la la. Ledung, 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 la la la. Ledung kakak tua. Ya, jadi berhentinya di Putri. Silakan El Nyatin berikan pertanyaan untuk Putri. Ya, silakan Putri jawab. Kedekatan hubungan antara
Ya, jadi awal ceritanya di sana adalah apa tadi? Kedekatan. hubungan antara Ya, hubungan apa? Putri, pagutannya Putri. kedekatan hubungan antara warga membuat mereka saling menjaga. Ya, itu ya. Bagaimana yang lain? Benar. Benar, tidak ada yang beda jawabannya? Tidak ada. Ya, coba. Apa jawabannya? Kedekatan hubungan antara warga membuat mereka saling menolong. Ya, itu ya. Sekarang kita lanjut. Kita lanjut mulai dari yang Putri. Lagu berikutnya, silakan kelompok yang ketiga. Potong Bebe Angsa. Kita mulai. Mulai dari Putri. 1, 2, 3. Mulai. Angsa ada di buari, menanam dansa empat kali, seorang ke kiri, seorang ke kanan, la 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 la. Masuk ke hutan, ambil rambutan, dikejar sama orang hutan. Ya, jadi berhentinya di Haikal ya. Silakan Putri berikan pertanyaan untuk Haikal. Akhir cerita. Akhir ceritanya, silakan. Budaya tegur sapa membangun kepedulian terhadap sesama. Budaya tegur sapa membangun kepedulian terhadap sesama. Bagaimana yang lain? Benar. Benar, semuanya benar ya. Jadi kita lanjut. Lagu berikutnya dari kelompok yang ini. Silakan, kelompok ini. Lagu berikutnya apa? Pelangi-pelangi. Pelangi-pelangi. Kita mulai dari Haikal. 1, 2, 3, mulai. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Nadila, silakan. Haikal, berikan pertanyaan untuk Nadila. Pesan moral. Ya, pesan moralnya, silakan Nadila. Kita harus baik kepada sesama yang Ya, kita harus baik kepada sesama yang membutuhkan. Bagaimana yang lain? benar. Silakan, yang lain. Suka menolong sesama hidup. Suka menolong sesama itu. Bagaimana yang lain? Benar ya? Ada lagi yang lain jawabannya? Apa? Pesan moralnya. Sudah? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Lanjut? Kita mulai dari Nadila. Lagunya sekarang dari lagu kelompoknya Nadila. Ya, Badanku. kita mulai. Lagu berikutnya adalah Balonku. 1, 2, 3, mulai. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau dan hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, bukan erat-erat. Adrian, silakan. Yang terakhir tadi itu adalah Nadila. Nadila, silakan berikan pertanyaan untuk Adrian. Sifat tokohnya, silakan Adrian. Sifat tokoh tak tulus adalah suka menolong. Terus? Sifat tokoh nenek bijak adalah mandiri. Mandiri. Jadi sifat tokohnya yang pertama itu tadi katanya Adrian itu adalah Pak Tulus itu suka menolong. Kemudian nenek Ija itu adalah mandiri. Bagaimana yang lain? Benar ya. Kalau itu kita lanjut. Kita mulai dari Adrian. Lagu berikutnya ditentukan oleh kelompoknya Adrian. Kita di dinding. Cica-cica di dinding. Siap. Yang lain ya. Kita mulai. 1, 2, 3, mulai. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Ya, Juli, silakan. Adrian.
berikan pertanyaan untuk Juli. Judul dari cerita tersebut, silakan Juli. Penting budaya tegur. Yang lain bagaimana? Yang lain ya, silakan. Pentingnya budaya tegur sapa. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Ada lagi yang lain? Ya. Ya, berarti pentingnya budaya tegur sapa. Sekarang kita lanjut. Kita mulai dari Juli. Lagu berikutnya dari kelompok yang tengah. Lagu berikutnya apa? Naik ke puncak gunung. Kita mulai dari Juli. 1, 2, 3, mulai. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja, banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja, banyak Pohon cemara. Ya, yang terakhir ya. Yang terakhir adalah Yogi. Jadi Juli, silakan berikan pertanyaan untuk Yogi. Tempat ceritanya di mana, Yogi? Desa Serehwangi. Di Desa Serehwangi, ya. Ya, itu bagaimana yang lain? Benar ya. Ya. Nah, karena tadi kita sudah selesai permainan ya, jadi kalian juga sudah menjawab masing-masing pertanyaan yang diberikan oleh teman kalian. Jadi sekarang akan kita bahas bersama-sama di sini. Ya. Yang pertama, judul dari cerita yang sudah kita bahas tadi itu apa? Ya, jadi pentingnya budaya tegur sapa. Yang selanjutnya, tokohnya siapa saja tokoh yang ada di dalam cerita tersebut? Jadi ada 2 tokoh yang ada di sana ya, yang itu adalah Pak Tulus dan Nenek Ija. Kemudian sifat tokohnya seperti apa? Kalau Pak Tulus tadi sifatnya seperti apa? Sifat menolong. Kalau Nenek Ija? Mandiri. Ada yang punya jawaban yang lain? Tidak ada ya. Sekarang kita lanjut. Tempatnya, tempat cerita itu di mana diceritakan? Jadi cerita itu diceritakan di sebuah desa Serehwangi. Awal cerita tadi itu seperti apa awal ceritanya? Ya, jadi diawali ceritanya itu dari kedekatan antar warga sehingga membangun mereka untuk saling menjaga atau membuat mereka saling menjaga. Itu awal ceritanya. Jadi kedekatan mereka itu dari semua warganya, ya, kedekatan dari semua warga itu adalah membuat mereka saling menjaga. Seperti apa kedekatannya? Yang pertama, ketika mereka bertemu atau berpapasan sama warga yang lain, mereka menegur sapa, artinya menyapa walaupun hanya sebatas kata hai, gimana kabarnya, sedang apa, ya, itu sudah termasuk dari sifat tegur sapa, ya. Dari budaya yang hanya mengatakan hai, bagaimana kabarnya, sedang apa, itu akhirnya membuat mereka menjadi saling menjaga karena mereka merasa kalau semua warga yang ada di desa Serehwangi itu adalah keluarganya. Ya, kemudian yang selanjutnya, akhir ceritanya seperti apa? Budaya dengan menjaga warga budaya bersama membuat kepedulian terhadap sana. Ya, setelah mereka melakukan tegur sapa ya, setelah mereka melakukan tegur sapa antar warga, akhirnya dari hal tersebut mereka saling peduli terhadap warga yang lain. Ya, jadi setelah mereka saling tegur sapa antar warganya setiap hari, mereka menjadi apa? Menjadi saling peduli antara warga yang satu dengan yang warga yang lain. Hal ini dibuktikan dengan apa? Ketika ada warganya yang sakit, mereka mau menolong warganya tersebut. Contohnya di sana di dalam ceritanya adalah Nenek Ija yang sakit, ya, yang hidup sendirian, mau ditolong oleh
Pak Kepala Desa Sipatulus dan dibantu oleh warga yang lain. Nah, kira-kira pesan moral apa yang bisa kita dapatkan dari cerita tersebut? Apa pesan moral yang kita dapatkan? Baik kepada sesama yang membutuhkan. Ya, baik kepada sesama yang membutuhkan. Ada jawaban yang lain? Ada. Apa, Rizky? Menolong sesama. Ya, suka menolong sesama hidup. Benar? Ya, jadi pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita tersebut yang pertama itu adalah kita harus saling menolong sesama siapa? Sesama warga, sesama hidup, ya, kepada yang membutuhkan juga. Ya, jadi kita harus saling menolong. Walaupun teman kita banyak di sini ya, jadi kita harus selalu mau menolong teman kita yang berada dalam kesulitan. Ya. Karena kalau kita sudah menolong teman yang lain, tentu kita juga nanti akan ditolong oleh orang lain. Paham? Paham ya? Kesimpulan dari yang sudah kita bahas tadi ya, yang pertama itu ya pesan apa namanya? Unsur intrinsik dari sebuah cerita itu ada namanya judul, tokoh, sifat, tempat, awal cerita, akhir cerita, dan pesan moral. Itu adalah unsur-unsur yang ada di dalam cerita. Jadi kalian itu sudah menemukan unsur-unsur di dalam cerita. Contohnya, judulnya apa judulnya tadi? Pentingnya budaya apa? Pentingnya budaya tegur sapa. Tokohnya siapa saja tadi? Nenek Ija dan Pak Dulus. Ya, kan, Nenek Ija dan Pak Dulus. Sifatnya dari Nenek Ija dan Pak Dulus apa? Kalau Pak Dulus sifatnya? Bukan menolong. Bukan menolong. Kalau Nenek Ija? Mandiri. Kemudian tempat cerita itu diceritakan di dalam sebuah cerita itu di mana? Di desa Srewangi. Jadi cerita itu diceritakan di sebuah desa Srewangi. Awal ceritanya itu mulai dari apa? Ya, kedekatan dari antar warga sehingga membuat mereka saling menjaga. Kemudian akhir ceritanya Budaya tegur sapa menjadi kegiatan warga budaya tegur sapa membangun kepedulian terhadap sesama. ya nggak apa-apa ya. Jadi akhir ceritanya itu adalah budaya tegur sapa itu membangun kepedulian terhadap sesama. Kemudian pesan moralnya apa tadi? Iya. Harus baik kepada sesama yang membutuhkan. Ya, kita harus baik kepada sesama yang membutuhkan. Atau kita harus juga mau menolong orang lain yang membutuhkan. Jangan semuanya cuek, temannya sakit dicuekin, temannya mau pertolongan dibiarin, ya kan? Paham? Ya, kalau sudah sekarang Pak Guru di sini punya soal, silakan kalian jawab. Soalnya ini berdasarkan apa namanya? Yang sudah kita bahas tadi. Silakan dikerjakan ya, tulis namanya dan dijawab langsung. Jadi berdiskusi Pak. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Soalnya ada 10, silakan dikerjakan. Ya.
Ada dua jawabannya. Satu aja. Jangan lupa tulis namanya di atas. Ya. Nanti itu. Mana lagi kan? Pak Guru kasih jawaban sebentar ya. Udah. Tahan dulu makan juga. Ya. Jadi di sini Pak Guru sudah punya alamat ya. Silahkan nanti di sini Pak Guru punya tugas kepada kalian. Di sini Pak Guru sudah tayangkan sebuah cerita. Silahkan kalian carikan unsur-unsur eksplisit yang ada di dalam cerita yang sudah Pak Guru siapkan. Paham? Dan itu dikumpulkan besok. Kalau sudah, ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, Pak Guru mau tanya. Bagaimana pelajaran kita pada hari ini? Seru, menyenangkan. Terima kasih kalau begitu ya, kalau baik dan menyenangkan dan seru. Nah, karena waktu kita sudah habis, jadi kita tutup dengan berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doa. Doanya. Berdoa mulai. Ya, silakan. Anak boleh pulang.